Selamat hari Minggu yang diberkati. Selamat datang di Bethesda Church di Harton Tower. Juga saudara yang mengikuti ibadah online, saya mengucapkan selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. 2022 the year of amin. Dari semua yang baik, katakan bersama saya, dari semua yang baik. Bukan sebagian, tapi semua. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan terpenuhi. Sebab Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Katakan sekali lagi bersama saya, semua janji Allah. Bukan sebagian, tapi semua. Itu sebabnya kalau saudara baca Alkitab, jangan pernah mengkotak-kotakan. Oh, ini janji Tuhan buat bangsa Israel. Oh, ini janji Tuhan hanya buat orang-orang di dalam perjanjian lama. Semua janji Tuhan. Apa artinya semua? Semua artinya semua. Semua artinya semua. Semua janji Tuhan yang saudara ketemukan di dalam Alkitab saudara, itu milik saudara, milik saya. Dari semua janji Tuhan. Sebab Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Artinya janji Allah buat saudara, buat saya yang ada dalam Kristus Yesus. Bukan ya dan tidak, tapi hanya ada satu opsi. Hanya ada ya. Artinya pasti digenapi. Itu sebabnya oleh Dia, oleh Yesus, yang telah menyelesaikan segala sesuatunya. Amin. Kita berkata amin. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah sebagai pihak yang memberikan janji kepada saudara, kepada saya. Oke, kita lihat video Team of the Year. Video ini dibuat oleh seorang anak muda, tadi saya lihat datang. Mana Dave? Boleh berdiri, Dave? Ah, ini dia, Dave. Thank you, Dave. Jadi, saya kasih tahu sama dia offline-nya, Tuhan taruh dalam hati saya kasih tahu offline-nya. Kemudian, within a week sih, kalau nggak salah ya. Dalam waktu 1 atau 2 minggu, video ini jadi, puji Tuhan. Oke, jadi 2022, the year of amen. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi. Sebab Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Ingat, semua janji Allah.
Tuhan punya banyak yang Tuhan mau berikan sama saudara sama saya. Itu sebabnya oleh Dia kita berkata apa? Amin, untuk memuliakan Dia yang memberikan janji kepada saudara, kepada saya. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar, kita sama-sama melihat kenapa ada begitu banyak orang Kristen yang pada kenyataannya mereka tidak menerima janji, tidak menerima berkat, tidak menerima semua yang baik yang sudah Tuhan sediakan buat mereka. Saya mengajak saudara minggu yang lalu untuk melihat beberapa cerita. Betul, kita melihat cerita dari Bani Ruben, Bani Gad. Mereka adalah 2 suku dari 12 suku bangsa Israel yang menerima janji Tuhan. Mereka memiliki janji Tuhan dalam hidup mereka. Aku akan membawa kamu masuk ke negeri yang berlimpah susu madu. Mereka punya janji Tuhan. Tetapi mereka tidak memiliki hati untuk janji Tuhan. Mereka tidak mau tinggal dalam tanah perjanjian. Mereka tinggal di luar tanah perjanjian. Mereka bermain-main dengan dunia. Mereka berkompromi dengan dunia. Mereka menjadi sama dengan dunia. Apa yang terjadi sama bangsa ini? Mereka menjadi sama seperti orang-orang biasa. Mereka menjadi orang-orang Israel yang biasa-biasa. Kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka menjadi orang-orang yang biasa, sama seperti dunia, bermain sama dunia, kompromi sama dunia. Kita sudah melihat cerita selanjutnya, yaitu tentang Yosafat dan siapa? Ahab. Yosafat mengidentifikasikan dirinya sama seperti Ahab orang dunia. Kita sama. I am as you are. Kita sama, semua sama, kita sama, semua sama. Apa yang terjadi? Yosafat menerima bagian yang tidak seharusnya dia terima. Dia menerima bagian yang sama seperti orang dunia terima. Ahab terima. Dia dikelilingi musuh. Dia mau dibunuh. Tapi puji Tuhan, Tuhan datang menolong Yosafat. Jadi orang Kristen yang tidak memiliki hati terhadap janji Tuhan, mereka merasa sudah kehilangan janji Tuhan. Mereka merasa janji Tuhan sudah mati dalam hidup mereka. Mereka mengidentifikasikan dirinya dengan orang dunia. Kita semua sama. Sama lah Pak. Lagi pandemi gini semua sama. Semua lagi susah. Ya kita juga lagi susah. Sama semua. Itu sebabnya hari ini saya mau saudara tetap semangat sama janji Tuhan. Amin. Tetap tertarik sama janji Tuhan. Tetap mengeksplor janji-janji Tuhan. Ingat, Dia yang memberikan janji adalah Allah yang setia. Dan Dia tidak mungkin gagal. Amin. Itu sebabnya hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat beberapa cerita lagi. Mungkin di antara saudara ada begitu banyak yang kehilangan janji Tuhan selama ini. Saudara sudah terima janji Tuhan, tapi saudara kehilangan janji Tuhan. Saudara nggak tertarik lagi sama janji Tuhan, sudah mati dalam hidup saudara. Kita akan sama-sama belajar, kita akan lihat beberapa cerita bagaimana caranya mendapatkan dan menghidupkan kembali janji-janji Allah dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Sudah siap diberkati? Kita lihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9:36-37. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Di sini diceritakan di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita. Dalam bahasa Yunaninya adalah Dorcas. Jadi Tabita dalam bahasa Ibrani, Dorcas dalam bahasa Yunani. Nah, Tabita, Dorcas itu artinya gazelle, female antelope, small female antelope, rusa betina. Nah ini berbicara tentang siapa? Berbicara tentang mempelai Kristus. Berbicara tentang orang-orang percaya. Berbicara tentang gereja, huruf besar. Orang percaya. Jadi, sebagaimana Daud juga pernah berkata begini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allahku. Jadi Tabita, Dorcas di sini menggambarkan orang-orang percaya. Tabita, Dorcas menggambarkan orang-orang percaya. Selanjutnya dikatakan ia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi apa yang terjadi sama Tabita? Dia sakit, kemudian dia meninggal. Mayatnya dimandikan, setelah itu ditaruh di ruangan atas. Ruangan atas di sini terjemahannya adalah upper room, yang artinya a higher part of the house in the third story. Bagian paling atas dari rumah biasanya ada di lantai berapa? Di lantai 3. Nah, ini artinya ruangan atas. Di Yope, Yope
terjemahannya dalam bahasa aslinya artinya adalah beautiful. Nah, Yope sekarang kotanya disebut Joppa atau Java. Nah, artinya beautiful place. Jadi perhatikan baik-baik. Di Yope, di tempat yang indah. Di ruangan atas. Ruangan atas berbicara tentang apa? Tentang gereja. Lantai 3 berbicara tentang gereja. Kalau saudara masih ingat, semalam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Yesus duduk makan bersama-sama dengan muridnya. Perjamuan yang terakhir di ruangan atas. Di ruangan atas, di lantai 3, Yesus begitu banyak memberikan kebenaran-kebenaran tentang gereja kepada murid-muridnya. Yesus berbicara tentang pokok anggur yang benar. Yesus memberikan satu perintah yang baru. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus juga menjanjikan penghibur, Roh Kudus, kepada murid. Jadi semua kebenaran-kebenaran yang Yesus bicarakan kepada murid-muridnya di ruangan atas, semuanya berbicara tentang gereja. Jadi di Yope, di tempat yang indah, di ruangan atas, di lantai 3, ini berbicara tentang gereja. Alkitab mengatakan, terjadi kematian. Betul? Terjadi kematian. Artinya apa? Kematian datang di dalam gereja. Nah, ini yang terjadi sekarang di dalam gereja. Sekalipun gereja banyak berbuat baik, sekalipun gereja banyak memberi sedekah, tetapi kematian datang di dalam gereja. Dan kematiannya datang dalam berbagai macam bentuk. Kematian dalam relationship, dalam hubungan, kematian dalam finansial, dan yang lebih parah lagi, ini yang akan saya bahas, kematian iman. Gereja orang percaya tidak lagi percaya sama janji Tuhan. Gereja orang percaya enggak lagi percaya sama firman Tuhan. Mereka kehilangan janji Tuhan. Terutama di masa pandemi selama 2 tahun belakangan ini, banyak orang percaya yang kehilangan janji Tuhan. Dan mereka enggak tertarik lagi sama janji Tuhan. Janji Tuhan mati dalam kehidupan orang percaya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan sanggup membangkitkan kematiannya? Apakah gereja sanggup mendapatkan kembali, menghidupkan kembali janji-janji Allah dalam hidup orang percaya? Sanggupkah? Nah, ini menarik ceritanya. Kita bisa belajar di sini. Tabita, Dorcas, waktu dia mati, ini berbicara tentang orang percaya. Apa yang terjadi? Mayatnya dibaringkan di ruangan atas di lantai 3. Berbicara tentang gereja. Saudara masih ingat kisah Nabi Elisa dengan perempuan Sunem yang kaya? Kita lihat 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 9 sampai 11. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari, datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Perempuan itu berkata kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Kemudian perempuan ini berkata begini, baiklah kita membuatkan dia sebuah kamar atas. Katakan bersama saya, kamar atas. Kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Nah, secara tradisi, biasanya rumah mereka hanya lantai 2 lantai. Kalau dikatakan, baiklah kita membuat sebuah kamar atas. Kamar atas. Ini berbicara tentang kamarnya ada di lantai berapa? Lantai 3. Ingat, ruangan atas, lantai 3 berbicara tentang gereja. Baiklah kita membuatkan kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Apabila ia datang, ia dapat masuk ke sana. Dan Alkitab menceritakan pada suatu hari datanglah Elisa ke sana, lalu tidur di kamar itu. Jadi sesungguhnya di sini perempuan berbicara tentang mempelai Kristus, berbicara tentang orang percaya. Dia membuatkan kamar untuk Elisa. Tentunya Elisa sangat senang sekali. Itu sebabnya waktu Elisa datang, Elisa memanggil bujangnya yang bernama Gehazi untuk memberitahukan kepada perempuan ini, engkau telah bersusah-susah melakukan hal ini untuk kami. Apa yang dapat kami perbuat untuk kamu? Apa yang dapat kami bantu untuk kamu? Gehazi memberitahukan kepada Elisa bahwa perempuan ini belum punya anak.
Sedangkan suaminya sudah tua. Kemudian Elisa menyuruh Gehasi memanggil perempuan ini. Perempuan ini dipanggil, perempuan ini datang kepada Elisa. Dia datang ke ruangan atas. Lantai berapa? Berbicara tentang gereja. Dia datang ke gereja. Kemudian Elisa berkata kepada perempuan ini, tahun depan, kamu akan menggendong seorang anak laki-laki. Perempuan ini mendengar janji Tuhan. Di mana dia dengar janji Tuhan? Di gereja. Lantai 3. Amin. Kemudian perempuan ini percaya tentunya. Karena dia tahu sebelumnya. Sesungguhnya aku tahu. Orang yang sering datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Amin. Abdi Allah yang kudus. Dia gak mungkin berdusta. Tuhan gak mungkin berdusta sama saudara. Amin. Kemudian apa terjadi? Setelah itu. Perempuan ini mengandung. Melahirkan seorang anak laki-laki. Tepat pada waktu seperti yang dikatakan Elisa. Artinya apa? Dia terima janji Allah. Dia dengar, dia percaya, dia terima janji Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Alkitab menceritakan, kalau saudara baca terus ayatnya. Setelah anak ini bertumbuh besar, 1 hari, anak ini keluar untuk menemukan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tetapi yang terjadi, anak ini tiba-tiba berteriak. Aduh, kepalaku, anak ini terjatuh. Kemudian ayahnya menyuruh bujang-bujangnya, hamba-hambanya untuk mengangkat anak ini dan membawa kepada ibunya. Alkitab menceritakan, ketika dia berbaring di pangkuan ibunya setengah hari, anak ini mati. Artinya apa? Perempuan ini kehilangan janji Tuhan. Gereja kehilangan janji Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan perempuan ini ketika dia kehilangan janji Tuhan? Ini yang akan kita pelajari. Apa yang seharusnya gereja lakukan dan gereja katakan ketika gereja kehilangan janji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu, matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya lah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Perempuan ini kehilangan janji Tuhan. Waktu perempuan ini kehilangan janji Tuhan, apa yang perempuan ini lakukan? Alkitab mengatakan selanjutnya, lalu naiklah perempuan itu. Kemana? Dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Baiklah kita menaruh di ruangan atas itu sebuah tempat tidur. Dia naik ke kamar Elisa. Kamarnya terletak di mana? Lantai 3. Lantai 3 berbicara tentang siapa? Gereja. Ketika anaknya mati, dia bawa anaknya ke lantai 3. Dia baringkan di sana. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Ketika segala bentuk kematian datang dalam hidupmu, yang pertama kali yang harus kamu lakukan, jangan pernah tinggalkan gereja. Datang ke gereja. Tetap datang ke gereja. Amin. Tetap lalu naiklah perempuan itu, dibaringkanlah di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnya pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dia bawa anaknya ke ruangan atas lantai 3. Ketika segala bentuk kematian datang dalam hidupmu, tetap datang ke gereja. Kalau saudara baca ceritanya selanjutnya, kemudian dia pergi ke Gunung Karmel untuk berjumpa dengan Elisa. Ketika bujangnya yang bernama Gehasi melihat dari jauh perempuan ini datang, Gehasi berlari menjumpai perempuan ini sambil berkata, "Selamatkah suamimu? Selamatkah engkau? Selamatkah anakmu?" Dan perempuan ini berkata, "Selamat." Pertanyaan saya, apakah perempuan ini berdusta? Terjemahannya, is it well with your husband? Is it well with you? Is it well with your child? Dan perempuan ini berkata, it is well. Well di sini artinya shalom. Pertanyaan saya, apakah perempuan ini berdusta? Perempuan ini tidak berkata, oh ya si anak saya baru mati. Anak ini tidak berkata demikian. Kenapa? Karena dia tetap percaya janji Tuhan. Sekalipun bentuk kematian datang, sekalipun kematian datang, dia tetap berkata, it shall be well, all is well. Semuanya akan baik-baik saja.
Kenapa? Karena dia tetap pegang janji Tuhan. Karena Tuhan sanggup membalikan situasi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi dia tetap, nah inilah yang harus dilakukan gereja ketika gereja kehilangan janji Tuhan. Tetapi apa terjadi? Ketika gereja kehilangan janji Tuhan, banyak orang Kristen yang tinggalin gereja, nggak mau percaya lagi sama janji Tuhan. Kehilangan janji Tuhan, mati, nggak tertarik lagi. Justru ketika saudara kehilangan janji Tuhan, itulah saatnya saudara tetap datang ke gereja. Tetap percaya janji Tuhan. Tetap perkatakan imanmu. Sama seperti perempuan ini. It shall be well. Semuanya pasti baik-baik. Semuanya pasti baik-baik. Sekalipun kematian datang, tapi dia berkata, semuanya pasti baik-baik. Amin. Karena dia percaya, janji itu tidak pernah gagal. Apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 32-33. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Elisa datang ke rumah perempuan ini. Elisa waktu datang, anak ini sudah mati. Kemudian dia masuk ke kamarnya, ke lantai 3. Apa yang terjadi? Ditutupnyalah pintunya. Sehingga ia sendiri dengan anak itu dalam kamar, kemudian ia berdoa. Katakan bersama saya, berdoa. Amin. Kalau saudara baca selanjutnya, baca terus ayatnya, saudara menemukan anak ini hidup kembali. Dia terima kembali janji Allah. Jadi, apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Ketika segala bentuk kematian datang dalam hidupmu. Sebagaimana perempuan ini ketika dia terima janji Allah, kemudian dia kehilangan kembali janji Allah. Apa yang perempuan ini lakukan? Dia bawa segala bentuk kematian. Dia bawa ke ruangan atas di lantai 3. Lantai 3 berbicara tentang apa? Gereja. Dia baringkan di tempat tidur abdi Allah yang kudus, yang diurapi. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Ketika segala bentuk kematian datang dalam hidupmu, tetap datang ke gereja, kemudian tempatkan dirimu, fokuskan dirimu, eksposkan dirimu kepada pengurapan Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, berlutut, berdoa, mendengar janji-janji Tuhan, maka dan katakan ya dan amin untuk setiap janji Tuhan, maka saya percaya Tuhan sanggup mengubahkan situasinya dari semua yang baik yang dijanjikan dia. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Inilah yang seharusnya gereja lakukan ketika gereja kehilangan janji Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke Petrus. Saudara belajar sesuatu hari ini? Amin. Kita kembali ke Petrus. Perhatikan baik-baik. 38-39. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Di Lida dekat Yope. Tadi kita sudah lihat Yope artinya beautiful, beautiful place. Nah, apa artinya Lida? Lida artinya strife, perselisihan, percekcokan. Terjadi perselisihan, terjadi percekcokan di dekat tempat yang indah. Jadi saya mengerti sekarang, iblis selalu mau membawa perselisihan, percekcokan di dalam gereja. Karena Yope tadi berbicara tentang apa? Gereja. Iblis selalu mau membawa perselisihan, percekcokan di dalam gereja. Nah, kita sudah pernah belajar di minggu pertama kemarin. Perselisihan, percekcokan bisa timbul, bisa muncul karena ketidakpercayaan. Betul? Kita sudah lihat bangsa Israel terima janji, kemudian mereka nggak percaya. Mereka kirim 12 pengintai. Ketika mereka kembali, mereka membawa berita yang berbeda. 10 membawa berita yang negatif terhadap janji Tuhan. 2 membawa berita yang memberikan semangat kepada bangsa Israel. Nah, karena ada ketidakpercayaan, terjadi percekcokan, perselisihan. Iblis selalu mau membawa perselisihan, percekcokan ke dalam gereja. Perselisihan, percekcokan bisa menimbulkan perkataan yang negatif, yang tidak percaya. Ingat, 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap perkataan yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Menjaga lidah saudara terhadap perkataan yang jahat. Bukan hanya berbicara tentang menjaga lidah saudara terhadap perkataan yang kotor, yang mengutuk, bukan, tetapi berbicara tentang menjaga lidahmu terhadap perkataan yang jahat, juga berbicara tentang menjaga lidahmu terhadap perkataan yang negatif, yang tidak setuju, yang tidak percaya sama firman dan janji Tuhan. Jadi di lidah terjadi perselisihan, percekcokan. Di lidah dekat Yope terjadi perselisihan, percekcokan. Terjadi perselisihan, percekcokan di dalam gereja. Konteksnya di sini kalau saudara baca secara keseluruhan, konteksnya kenapa? Karena mereka tidak percaya ketika kasih karunia diberitakan. Ini konteksnya. Jadi waktu mereka mendengar Petrus ada di Lida, mereka mengirim beberapa orang, 2 orang dengan permintaan, segeralah datang kemari. Alkitab menceritakan tadi, Petrus segera berkemas, kemudian mereka datang bersama-sama dengan mereka ke Yope. Setibanya di Yope, di rumah itu, Petrus langsung dibawa ke ruangan atas. Kemudian Alkitab tadi menceritakan, semua janda-janda berdiri dekat Petrus. Sambil menangis, mereka menunjukkan apa? Baju-baju pakaian yang Dorcas atau Tabita buat semasa hidupnya. Mereka tunjukin semua perbuatan baik Dorcas. Mungkin tadi dikatakan bahwa dia banyak berbuat baik dan beramal. Mungkin selama hidupnya dia banyak buat pakaian, dia sumbangin ke sana. Dia sumbangin ke panti sini, dia sumbangin ke sana. Dia banyak berbuat baik. Dengan kata lain, janda-janda ini mengkonfront Petrus. Dorcas sudah banyak berbuat baik, kenapa dia mati? Dorcas sudah banyak berbuat baik, kenapa waktu dia sakit dia nggak disembuhin? Jadi mereka berselisih bahwa kamu harus berbuat sesuatu, Petrus. Kamu harus doain, kamu harus bangkitin, karena dia orang baik, dia banyak berbuat baik. Tahukah saudara, apakah saudara menyadari bahwa mujizat yang terjadi dalam hidupmu, itu bukan karena perbuatan baik saudara? Amin. Jangan berhenti berbuat baik. Tetap berbuat baik. Tetap mengasihi sesama. Tetap murah hati. Amin. Tetap memberkati sesama. Tetapi saya mau saudara mengerti. Perbuatan baik saudara. Perbuatan baik saudara. Amal saudara. Tidak bisa saudara jadikan alasan untuk berperkara sama Tuhan. Supaya Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu. Jangan pernah. Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul, jadi bagaimana sekarang? Apakah dia mengaruniakan roh secara berlimpah-limpah dan melakukan mujizat dalam hidupmu? Apakah karena kamu melakukan hukum Taurat, perbuatan? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Percaya kepada pemberitaan Injil. Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu karena kamu percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Amin. Itu sebabnya di minggu-minggu yang pertama kita sudah pernah belajar, kalau kamu mau diberkati, Tuhan kasih solusi sama bangsa Israel. Kamu bikin mesbah, dan mesbahnya nggak boleh dipahat, harus utuh. Artinya apa? Berkat datang dalam hidupmu, mujizat datang dalam hidupmu. Jangan ada campur tangan manusia. Semuanya harus murni dari apa yang terjadi di atas mesbah. Semuanya harus murni karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi mereka berselisih, mereka cekcok. Mereka konfront Petrus. Kenapa dia bisa mati? Dia banyak berbuat baik. Kenapa Tuhan gak sembuhin? Dia banyak beramal. Kamu harus doain, kamu harus bangkit. Terjadi perselisihan, percekcokan. Mungkin Paulus menjelaskan kepada mereka, bukan karena perbuatan baik. Tapi terjadi perselisihan, Petrus pusing. Apa yang Petrus lakukan? Apa yang dia lakukan? Perhatikan baik-baik. 40 sampai 42. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan.
Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Terjadi perselisihan, terjadi percekcokan. Waktu Petrus pusing, apa yang Petrus lakukan? Dia menyuruh mereka semua keluar. Kamu keluar, kamu keluar, 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 keluar. Diusir semuanya. Kemudian Petrus berlutut, dia berdoa. Amin. Apa yang terjadi? Kemudian dia berpaling kepada mayat itu. Kemudian dia mengatakan, Tabita, bangkitlah. Dia memperkatakan perkataan iman. Lalu Tabita membuka matanya. Setelah dia melihat Petrus, dia bangun. Dia duduk. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Kalau saudara mau lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, usir semua perselisihan, percekcokan, ketidakpercayaan yang membuat saudara patah semangat. Apapun di dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, di sekitar saudara. Mungkin ada orang-orang Kristen yang mengganggu saudara. Kita sudah belajar, ada orang-orang Kristen yang mengganggu saudara, mengganggu iman saudara. Oh, kenapa kamu sakit? Mungkin karena kamu begini. Oh, kamu harus begini. Pusing, saudara pusing. Dengar khotbah di sana, oh khotbah di sana bilangnya begini-gini. Khotbah di sana, saudara pusing. Dan saudara mulai kendor imannya, mulai udahlah. Pusing saya. Kalau saudara mau melihat janji Tuhan hidup lagi dalam hidupmu, Alkitab berkata, usir semua perselisihan, percekcokan, karena ketidakpercayaan yang mematahkan semangat saudara. Usir semuanya. Kemudian berlutut dan berdoa. Dan tetap percaya sama janji Tuhan. Perkatakan perkataan iman. Tabita, bangkitlah. Ubahkan situasinya. Memperkatakan perkataan iman. Tetap percaya sama janji Tuhan. Pertanyaan saya, Petrus belajar dari mana? Dia belajar dari mana? Dari gurunya. Siapa namanya? Yesus. Saudara masih ingat ketika Yesus membangkitkan anak Yairus? Lukas pasal 8. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kita menceritakan setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak mengizinkan seorang pun ikut masuk. Kecuali siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes, dan kedua orang tuanya. Setiap nama yang muncul, ada arti yang Tuhan mau berikan sama saudara. Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara tahu, saudara sering dengar. Petrus artinya apa? Batu. Berbicara tentang hukum Taurat. Yakobus artinya apa? Replace, digantikan. Yohanan artinya apa? Kasih karunia. Di sini Yesus bangkitin orang mati. Dia buat mujizat. Jadi mujizat, kebangkitan dari semua kematian yang dalam hidupmu, itu datang bukan karena hukum Taurat. Bukan karena perbuatanmu, tapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi jangan coba-coba meraih dengan usahamu. Jangan ada human effort, sedikit pun. Amin. Tapi hanya satu, karena iman, karena percaya. Kemudian di sini kan semua menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, jangan nangis. Ia tidak mati, ia tidur. Mereka mendengar janji Tuhan yang luar biasa. Ia tidak mati, tapi ia tidur. Tapi saudara tahu apa respon mereka? Ini di rumah ibadat. Ini berbicara tentang gereja, di dalam gereja. Terjadi perselisihan, terjadi percekcokan. Mereka menertawakan dia. Orang udah mati dibilang tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu anak ini udah mati. Dari belum kamu datang udah mati. Terjadi perselisihan, terjadi percekcokan. Apa yang terjadi? Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Alkitab menceritakan, maka kembalilah roh anak itu dan seketika dia berdiri bangkit, Yesus menyuruh mereka memberi makan. Kalau saudara baca ayat 54 dalam Alkitab versi New King James, terjemahannya begini. Di Alkitab saudara hanya dikatakan, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah."
Tapi kalau saudara lihat di dalam Alkitab versi New King James, terjemahannya begini. But he put them all outside. He put them all outside. Siapa them di sini? He put them all. Siapa them all di sini? Siapa mereka semua di sini? Yang tadi menertawakan dia. Karena sebelum mereka menertawakan dia. Setelah mereka menertawakan, apa respon Yesus? Kamu keluar. Kamu keluar. Keluar semua, keluar. Dia usir semuanya. Yang berselisih, yang cekcok, yang gak percaya, kamu keluar semua. Jadi, kalau saudara mau lihat mujizat dalam hidupmu, semua yang mendatangkan perselisihan, percekcokan, yang membuat kamu gak percaya, yang membuat kamu bimbang, yang membuat kamu ragu, dalam pikiran, dalam hati, dalam kesadaran, sekeliling saudara, orang-orang sekeliling, usir mereka semua. Usir. Amin. Sebelum Tuhan mau bikin mujizat dalam hidupmu. Kemudian kamu berlutut dan berdoa. Ini pola, ini pattern yang saudara gak bisa lalui. Ini pola, ini pattern. Usir semuanya. Amin. Kemudian ubah situasinya. Bagaimana caranya? Dengan memperkatakan perkataan iman. Yesus berkata, "Hai anak, bangunlah. Karena kamu gak mati, kamu tidur. Bangunlah." Amin. Demikian juga dengan Petrus, dia ubah situasinya dengan perkataan iman. Tabita, bangkitlah. Apa terjadi tadi sama Petrus? Tabita membuka matanya ketika dia melihat Petrus. Amin. Dia duduk, kemudian Petrus membantu dia berdiri, dan Petrus panggil semua janda-janda yang tadi berselisih sama dia. Oke, panggil semua orang kudus, dan ketika mereka melihat, terjadi keselamatan. Mereka semua percaya. Artinya apa? Setelah itu terjadi keselamatan. Amin. Ayat 54. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Kemudian daripada itu, setelah itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Setiap nama yang muncul, Alkitab saudara, Alkitab saya begitu indah. Setiap nama yang muncul ada arti yang Tuhan mau berikan sama saudara. Jadi di sini ada dua Simon yang muncul. Simon yang pertama adalah Simon Petrus. Yang kedua adalah Simon seorang penyamak kulit. Dan Yope adalah tempat yang indah. Siapa di antara saudara yang mau melihat hari-hari baik, hari-hari indah? Apa yang harus kamu lakukan? Ingat, Simon artinya apa? Hearing. Betul? Simeon. Kita pernah belajar minggu yang pertama, Yehuda dan Simeon. Praise and hearing. Masih ingat? Hearing. Ada dua Simon di sini. Artinya apa? Mendengar dan mendengar. Hearing and hearing. Kalau saudara masih ingat, Ulangan pasal 28 ayat 1-2 bilang begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, baik-baik mendengarkan, di sini terjemahan dalam bahasa Ibraninya adalah Shama. Artinya apa? Listen. Yang artinya apa? Mendengar. Simeon. Kalau saudara mau melihat hari-hari baik, mau melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, dengar dan mendengar. Luangkan waktumu mendengar firman Tuhan. Jadi kesimpulannya, perhatikan baik-baik. Kalau ada di antara saudara, di mana saudara merasa janji Tuhan sudah mati dalam hidup saya kehilangan janji Tuhan. Dulu saya punya janji Tuhan, tapi sekarang saya kehilangan janji Tuhan. Bagaimana caranya saudara mendapatkan dan menghidupkan kembali janji Tuhan dalam hidupmu? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Tetap datang ke gereja. Tuhan tolong catat yang bilang amin. Nah, bilang sama kiri kanan saudara, tetap datang ke gereja. Sebagaimana perempuan tadi, dia kehilangan janji Tuhan. Anaknya mati. Dia bawa anaknya ke ruangan atas, di kamar abdi Allah, di lantai 3. Dia bawa segala bentuk kematian di gereja. Amin. Yang kedua, jangan ada ketidakpercayaan. Singkirkan semua perselisihan, percekcokan karena ketidakpercayaan.
Singkirin semuanya. Yang membuat saudara patah semangat, singkirin. Dari pikiran, dari perasaan, dari kesadaran saudara, dari orang-orang yang ada sekeliling, singkirin semua. Amin. Kemudian tetap perkatakan perkataan iman, perkataan yang baik, bukan perkataan yang jahat, bukan perkataan yang gak setuju sama janji Tuhan, tapi perkataan yang baik. Kemudian tempatkan dirimu, fokuskan dirimu kepada pengurapan Tuhan, berlutut, berdoa, memuji Tuhan, dan listen and listen. Simon tetap mendengar dan terus mendengar firman Tuhan, dan setiap janji Tuhan yang saudara dengar, katakan ya, yes, amin. Maka dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi. Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang tidak pernah gagal. Dia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Saudara mungkin gagal, saya mungkin gagal, tapi dia tidak pernah gagal. Kalau dia sudah berjanji sama saudara, janjinya pasti digenapi. Sekalipun kamu gagal, janjinya tetap akan digenapi. Saudara masih ingat Petrus? Tuhan pernah berkata begini sama Petrus. Simon, engkau adalah Petrus. Apa artinya Petrus? Batu, rock. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan pernah bisa menguasai. Petrus, dia terima janji Tuhan yang begitu luar biasa. Satu privilege buat Petrus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasai. Dia terima janji Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Petrus gagal. Semalam sebelum Yesus diserahkan, apa yang terjadi? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Sampai bersumpah dan mengutuk, tidak, aku tidak kenal orang ini. Mungkin sebagian saudara berkata, Petrus, selesai lo, finish. Selesai. Petrus mungkin gagal. Tapi apa yang Tuhan janjikan sama Petrus? Tidak gagal. Itu sebabnya sebelum Yesus diserahkan, dia tahu Petrus akan gagal. Dia berkata begini sama Petrus, Petrus, iblis mau menamping kau. Tapi satu yang saya minta, imanmu jangan gugur. Imanmu terhadap janjiku jangan gugur. Kamu pegang janji saya. Kamu mungkin gagal, tapi it is okay. Aku akan menyelesaikan semua kegagalanmu di atas kayu salib. Tapi apa yang terjadi? Petrus, setelah dia menyangkal Yesus, dia hancur sehancur-hancurnya. Dia merasa berdosa, dia merasa bersalah, dia kehilangan segala sesuatunya. Dia lari dari Yesus. Dia merasa gak berguna. Tapi apa yang terjadi? Waktu Yesus bangkit, dia jumpai Petrus. Beberapa orang memberikan kesaksian bahwa Yesus telah berjumpa dengan Kefas. Kefas adalah Simon. Memang tidak dicatat secara detail bagaimana Yesus berjumpa dengan Petrus. Seperti Alkitab mencatat Yesus berjumpa dengan kedua orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Tidak dicatat secara detail. Tapi beberapa memberikan Yesus telah berjumpa dengan Simon. Dan saya percaya disitulah Yesus memulihkan Petrus. Mungkin ketika Yesus bertemu dengan Petrus, Petrus nangis sejadi-jadinya. Dia merasa bersalah, dia merasa berdosa, tapi Yesus, it is okay. It is done, finish. Sudah aku selesaikan. Satu yang saya minta, ingat, apa? Jangan sampai imanmu gugur. Satu hal yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara. Mungkin kamu gagal, tapi Tuhan mau kasih tahu, imanmu terhadap janjiku jangan pernah gugur. Kenapa? Karena bukan kamu yang menentukan janji itu digenapi atau tidak digenapi. Bukan kamu yang menentukan, tapi Dia yang menentukan. Dan Dia tidak pernah gagal. Amin. Apa yang terjadi? Petrus dipulihkan. Waktu Petrus dipulihkan, waktu dia berkhotbah, 3.000 orang selamat, 5.000 orang selamat, gereja terbentuk. Itulah saatnya
janji Tuhan dalam hidup Petrus tidak pernah gagal. Petrus gagal. Dia yang memberi janji tidak pernah gagal. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi, jangan biarkan janji-janji itu mati dalam hidupmu. No. Hidupkan kembali janji itu. Tetap datang ke gereja. Jangan ada perselisihan, percekcokan, ketidakpercayaan. Usir semuanya. Amin. Datang ke gereja. Fokuskan dirimu, expose dirimu kepada pengurapan Tuhan. Datang ke tempat ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berlutut, berdoa, hearing, Simeon and Simeon, dan selalu katakan ya, yes, amin buat setiap janji Tuhan. Mungkin saya gagal Tuhan, tapi janji Tuhan buat saya, buat saudara, tidak akan pernah gagal. Amin. Betapa saudara dan saya diberkati punya Tuhan yang seperti Yesus. Sebab Kristus adalah ya buat setiap janji Allah. Hidupkan kembali janji Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jangan pernah mati dan janji itu tidak akan pernah hilang dalam hidupmu. Hidupkan kembali. Semangat lagi sama janji Tuhan. Katakan ya, yes, amin semua janji. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya akan dipenuhi. Saudara belajar sesuatu hari ini? Saudara diberkati? Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, janji Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dan tidak pernah berlambat-lambat. Dia pasti datang tepat pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan buat janjimu Tuhan. Janjimu ya, amin. Dan tidak pernah gagal. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai dan tidak pernah gagal menepati janjimu. Manusia boleh gagal, manusia boleh jatuh, tapi janjimu tetap berlaku dan tidak pernah gagal. Kami bersyukur Tuhan, itu sebabnya hari ini kami mau menghidupkan kembali semua janji Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mendapatkan kembali janji Tuhan yang pernah hilang dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah lalai dan tidak pernah gagal menepati janjimu dalam setiap kehidupan anak-anakmu di tempat ini. Mereka tetap semangat, tetap exciting, menempatkan diri mereka dalam pengurapan Tuhan, berlutut, berdoa, mendengar Simeon, Shama. Kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan situasinya, membalikkan situasinya. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus.